Oke guys, di video kali ini saya akan bahas pertanyaan dari teman-teman. Jadi kemarin salah satu teman kita ada yang bertanya seperti ini guys ya. Nah, saya akan coba bahas sepengetahuan saya, sepengalaman saya yang saya punya guys ya. Jadi untuk akuarium atau kolam tidak di water change, tidak diganti air selama 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun guys ya. Nah, kalau ngomongin tidak dikuras selama 1 bulan atau 2 bulan, mungkin saya masih bisa guys ya untuk menjawabnya. Tapi kalau untuk memasuki selama 6 bulan bahkan sampai 1 tahun, terus terang saya masih belum mengalami guys, dan masih belum mengetahui kira-kira seperti apa akuariumnya, seperti apa sistem filtrasinya sampai sekitar 6 bulan bahkan sampai 1 tahun tidak di water change atau ganti air guys ya. Nah, kalau tidak dikuras selama 1 bulan, saya pernah ngalami guys ya. Jadi untuk di tank ini pernah sekitar 1 bulan saya tidak water change, tidak ganti air guys. Nah, itu untuk 1 bulan tidak water change dia masih mampu guys ya. Tapi kalau 1,5 bulan dia mungkin masih mampu, 2 bulan mentok guys ya. Tapi kalau sudah memasuki 2,5 bulan, 3,5 bulan tidak di water change, ini sudah memasuki kategori berbahaya guys ya. Karena apa? Kita lihat di akuarium ini, untuk populasinya ikan sebanyak ini itu sangat mempengaruhi kualitas air guys. Benar, airnya masih bersih, tapi kandungannya apakah kita mengetahui air ini masih sehat atau enggak guys ya. Karena di dalam tank ini sebanyak ikan seperti ini, setiap harinya akan memproduksi kotoran terus menerus guys ya. Nah, sedangkan kita juga akan memberi makan secara terus-menerus juga. Maka yang akan terjadi kalau kita biarkan dan kita tidak kuras, kualitas air akan menjadi tidak sehat guys ya. Nah, biasanya kalau akuarium atau tank sudah lama tidak dikuras, itu warna airnya akan berubah guys. Warna airnya akan berubah menjadi kuning guys ya. Itu sudah terlalu lama, dan biasanya warnanya tersebut tidak segar lagi guys, atau pucat warnanya. Nah, dengan sistem filtrasi yang seperti ini, kalau untuk tidak dikuras selama beberapa bulan banyaknya, itu tidak mampu guys ya, karena kotoran akan terus menumpuk di saluran filtrasi ini guys. Nah, kalau sudah terlalu banyak kotoran yang masuk di dalam filtrasi seperti ini, maka yang akan terjadi pada saluran pompanya tersebut akan macet guys, atau alirannya tidak sempurna guys. Seperti di tank saya ini, di akuarium saya ini, kalian bisa lihat di sub pertama untuk penyaringan pertama, kalian bisa lihat ketinggian airnya itu sangat tinggi guys. Dan untuk di kedua, sub kedua itu menurun. Kenapa tidak seimbang ketinggiannya? Karena di saluran ini mungkin sudah tersendat guys ya, sehingga tidak ada keseimbangan dalam saluran filtrasinya. Nah, lebih parahnya lagi di akses bagian pompa guys, itu lebih sedikit lagi. Ini sudah menandakan bahwa kotoran sudah menumpuk di filtrasi ini guys ya. Dan coba kita buka di bagian kapasnya ini guys, agar salurannya menjadi lega guys ya, dan bebas. Kalian bisa lihat
kalau kapasnya saya angkat, maka yang akan terjadi adalah filtrasinya seimbang guys ya, untuk salurannya airnya. Nah kalau saya tutup lagi, ini akan turun lagi guys. Jadi kalau menurut saya untuk tidak di water change, tidak dikuras selama 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, untuk sistem filtrasi seperti ini menurut saya tidak mampu guys ya, tidak mampu menahannya, karena nanti akan merusak kualitas airnya guys. Nah ada sedikit perbedaan dengan tank ini guys. Jadi kalau yang itu tadi adalah filtrasinya, filter samping. Kalau untuk yang ini adalah top filter guys. Ya ini menggunakan filter talang seperti ini. Kalau ini juga bisa guys ya, untuk sekitar 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan tidak dikuras. Ini masih bisa dengan cara kita membersihkan untuk bagian chambernya ini guys, untuk filter talangnya ini. Jadi kita angkat kapasnya, kita bersihkan dan kita ganti baru lagi, mungkin bisa guys tanpa ganti air seperti ini. Nah lain lagi dengan sistem auto drip ya guys. Jadi sistem auto drip itu adalah aliran air baru yang terus menerus guys. Jadi ada sisi pembuangan, juga ada sisi air pembaruan lagi. Jadi di setiap harinya tank itu akan terkena air baru terus menerus guys. Nah biasanya dalam penggunaan sistem auto drip sendiri itu terdapat pada megatank besar guys ya. Yang saya tidak punya di sini megatank, yang hanya punya adalah akuarium. Jadi saya tidak menggunakan sistem auto drip atau pengaliran air baru secara terus menerus guys. Dan itu pun biasanya yang akan dibersihkan adalah bagian chambernya aja guys. Nah di sini saya coba akan kasih tips ya guys, buat kalian yang ingin merawat ikan tapi menjaga airnya tetap bersih guys ya, membiarkan airnya tetap bersih dan berkualitas. Caranya mudah guys. Jadi di dalam satu tank itu harus berisi sedikit ikan guys ya, tidak boleh terlalu banyak atau terlalu over guys. Jadi semisal di akuarium saya ini ukuran 100 kali 45 kali 50, itu diisi 3 ekor aja udah cukup guys, tapi dengan kualitas ikan yang bagus guys ya. Nah yang kedua, selanjutnya atur pola pakan yang tepat guys ya. Jadi tidak usah terlalu banyak-banyak, tidak usah terlalu jor. Yang terpenting adalah kita merawat ikan dan mengasih makan ikan guys ya. Cukup sehari 3 kali aja dan tidak usah terlalu banyak-banyak guys. Nah dengan cara seperti itu saya yakin kualitas airmu akan terjaga dan sehat pastinya guys, tahan lama dengan populasi ikannya sedikit dan pola pakan yang sedikit juga. Itu akuarium tetap bening guys selama berbulan-bulan guys ya. Nah jadi seperti itu guys pengalaman yang saya punya, yang saya miliki selama ini. Jadi saya hanya semampunya saja untuk menjawab guys ya. Nah buat kalian yang punya pengalaman seperti pertanyaan tadi, sekitar 6 bulan bahkan sampai 1 tahun, coba tulis di kolom komentar dan ceritakan guys seperti apakah sistem filtrasinya dan cara merawatnya seperti apa guys ya. Karena setahu saya di megatank para senior itu sendiri, meski media sudah mumpuni, filtrasi sudah cukup, itu tetap water change ya guys, dan merawat airnya guys.
Jadi tidak membiarkan airnya selama berbulan-bulan guys. Nah kalau saya pribadi mentok paling 1 bulan guys. Jadi sudah saya ganti airnya, meskipun hanya 50%, tapi setidaknya ikan-ikan saya mendapat air baru, oksigen baru guys ya. Dan sistem filtrasinya sudah dibersihkan juga. Yang pasti kondisi semuanya akan lebih terjaga dan terawat guys. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan pantengin terus channel saya. Insya Allah setiap harinya saya akan terus update perkembangan ikan-ikan saya. Dan saya akan terus upload video-video terbaru dari saya guys ya. Terima kasih.